Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita hari ini datang kepada Tuhan, membawa korban pujian dan syukur kepada Dia. Mari siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan hidupku. Terima kasih Kau ada bagi kami. Kau menyertai di sepanjang jalan hidup kami. Kau menuntun, Kau melindungi, Kau membentengi. Terima kasih Allah kekuatanku, Allah perlindunganku. Ku takkan goyah sebab padamu ada kekuatan, ada perlindungan, ada pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Terima kasih. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan.
atas segala kasih setiamu. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Kau Bapa yang setia, tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat waktu ini kami boleh ada memuji menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan belajar firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam setiap hidup kami. Dan Kau juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kekuatan, kuat kuasa yang datang daripada Tuhan melingkupi hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam serial doa pagi online Gereja GKI Pondok Daud. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita belajar kembali firman Tuhan. Langsung saja kita buka dalam Ulangan pasal 8 ayat yang 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita membaca kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ke-11 sampai dengan 17 ini menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel ketika di dalam perjalanannya di padang gurun itu telah mendapatkan berbagai macam pertolongan, berbagai kasih karunia yang Tuhan berikan atas bangsa Israel. Kita akan belajar bagaimana bangsa Israel selama 40 tahun lamanya berkelana di padang gurun yang harusnya sebenarnya jaraknya cukup dekat dari Mesir kepada tanah Kanaan, tetapi Tuhan izinkan
seluruh bangsa itu harus muter-muter terlebih dahulu selama 40 tahun. Tetapi ternyata di padang gurun itu memiliki banyak sekali kejadian-kejadian yang ajaib yang Tuhan nyatakan atas bangsa Israel. Memang Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu dikatakan oleh firman Tuhan bangsa yang tegar tengkuk. Maksudnya apa? Bangsa yang sedikit-sedikit tegar, sedikit-sedikit nanti ngelokro, sedikit-sedikit nanti tegar, kuat imannya, tapi sedikit-sedikit lagi nanti dia bersungut-sungut karena kesusahan-kesusahan yang dialami oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu adalah cerminan setiap kita. Kita ini sudah diselamatkan Tuhan dari perbudakan di tanah Mesir, dari kekuasaan si jahat di tanah Mesir. Kita dibawa keluar untuk menuju kepada kehidupan kekal di tanah Kanaan, ya. Tetapi mengalami proses yang begitu panjang di padang gurun. Dan kita tahu banyak orang merasa tidak senang hidup di padang gurun. Kenapa? Karena di padang gurun banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan. Firman Tuhan tadi dikatakan di ayat yang ke-15, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Itu gambaran padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Ada ular-ular, ada kalajengking. Ini berbicara mengenai banyak sekali bahaya yang mengintai kita ketika kita berada di padang gurun. Banyak sekali hal-hal yang tidak mengenakan. Firman Tuhan katakan tanahnya yang gersang. Tanah gersang itu berbicara mengenai sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu kehidupan kita yang merasa bahwa kita itu ya hidup tidak nyaman, begitu Bapak Ibu Saudara. Hidup tidak nyaman, sehingga digambarkan dengan tanah yang gersang, yang tidak ada air. Bulan lalu saudara-saudara kita, ya di antara kita pasti juga ada yang berpuasa, saudara, ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu kalau mungkin tidak makan gitu mungkin masih kuat. Tapi kalau tidak minum itu susah sekali. Karena sebagian besar tubuh kita ini berisi air, ya, darah berisi itu cair, saudara. Kita butuh asupan air di dalam kehidupan kita. Lah bangsa Israel di padang gurun selama hampir 40 tahun tidak ada air, tetapi Tuhan menyertai bangsa Israel dengan luar biasa. Meskipun ada ular-ular yang ganas, kalajengking yang ganas juga, tidak ada air, tetapi Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa atas bangsa Israel. Lah itu loh saudara. Ketika kita dibawa Tuhan daripada tanah perbudakan di Mesir kepada tanah perjanjian di tanah Kanaan, melewati yang namanya padang gurun, melewati yang namanya kesusahan-kesusahan, ada proses-proses hidup yang Tuhan izinkan atas kehidupan kita. Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-16 bagian yang terakhir, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Endingnya itu berbuat baik Tuhan atas kehidupan kita. Selama kita di padang gurun ini, ada penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahkan saudara, selama ada kesusahan-kesusahan ini, ternyata bersama-sama dengan kesusahan-kesusahan itu ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan atas bangsa Israel. Apa saudara? Kita tadi baca ya di ayat yang ke-13, lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, segala yang ada padamu bertambah banyak.
itu dimiliki bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Kalau bangsa Israel tidak masuk ke padang gurun, mungkin tidak akan memiliki berkat-berkat jasmani yang begitu luar biasa atas kehidupan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita ketahui. Yang pertama, tidak hanya roti mana dan burung puyuh ketika kita berada di padang gurun itu tidak hanya soal makanan saja, tetapi juga Tuhan berikan mujizat yang luar biasa. Apa itu mujizatnya? Pakaian dan kasut tidak mengalami kerusakan. Bahkan selama berjalan di padang gurun itu, kaki daripada bangsa Israel tidak mengalami bengkak, saudara. Bayangkan saudara berjalan 40 tahun di padang gurun, kakinya tidak mengalami bengkak, kakinya tidak mengalami kesakitan. Ya, kita juga tadi melihat bahwa hartanya tambah banyak, itu berbicara mengenai kekayaan. Tadi makanan sudah diberikan oleh Tuhan, pakaian sudah diberikan oleh Tuhan, kesehatan sudah diberikan oleh Tuhan, kekayaan sudah diberikan oleh Tuhan. Bahkan di ayat yang sebelumnya tadi, di ayat yang ke-12, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Rumah tempat tinggal juga sudah diberikan oleh Tuhan. Bahkan tidak hanya sampai di situ, ada tiang awan yang selalu menudungi bangsa Israel ketika diteriknya panas matahari. Ada tiang api ketika bangsa Israel di tengah-tengah gurun pada malam hari kedinginan. Ada tiang api yang senantiasa menghangatkan bangsa Israel. Dilindungi dari hewan-hewan ganas seperti ular dan kalajengking. Bahkan tidak hanya sampai di situ, kebaikan Tuhan ketika kita di padang gurun. Ada poin yang penting yang ingin saya bagikan adalah ada orang-orang yang sengaja dalam tanda kutip dipakai Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel supaya tetap teguh bersama-sama dengan Tuhan. Tadi di awal saya sampaikan bahwa bangsa Israel itu bersungut-sungut, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sedikit-sedikit komplain kepada Tuhan karena banyak sekali mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atas kehidupannya. Tapi ada orang-orang yang Tuhan sediakan untuk menolong bangsa Israel, untuk menolong setiap kita. Kalau kita hari-hari ini mengalami proses di padang gurun, di sekolah padang gurun, jangan pernah merasa bahwa itu hukuman atas hidup kita. Tidak, tetapi itu sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan atas hidup kita. Ada orang-orang yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita ketika kita di padang gurun. Orang-orang itu bisa membantu kita, menguatkan hidup kita, bahkan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, padang gurun bukan sebuah masalah dalam hidup kita. Padang gurun adalah sebuah proses kehidupan di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama ketika kita masuk di dalam padang gurunnya Tuhan, kita bersemangat menjalankan terus firman Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan menunjukkan kasih setianya, mujizatnya atas setiap hidup kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar kembali tentang padang gurun. Oh Bapa, tolong setiap kami dan berikan kekuatan bagi setiap kami untuk kami boleh melewati padang gurun masing-masing setiap kami. Kami ingin percaya ada kasih setia, kasih karunia Tuhan atas hidup kami ketika kami melewati padang gurun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mbakmu juga berdoa buat setiap sidang jemaat yang setia mendengarkan doa pagi secara online dimanapun berada. Berkati dengan luar biasa. Kami serahkan pagi hari ini sampai malam nanti ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau pimpin, Engkau sertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Amin.